Kembali di Metro News, pemirsa pemerintah kota Surakarta memantau aktivitas mudik yang masuk, khususnya di masa pandemi corona ini. Kami bergabung dengan Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudiatmo, untuk membahas soal ini. Pak Rudi, selamat siang. Terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat siang, Mas. Bagaimana, Pak, kondisi di Surakarta sendiri saat ini tentang COVID-19, Pak, perkembangan dari sana, Pak? Ya, kalau perkembangan untuk pasien positifnya jadi 2, dan untuk PDP-nya yang dirawat 15, yang sembuh 19, yang meninggal 7. Untuk ODP-nya ada 286, yang 3 dirawat inap, yang 191 rawat jalan, dan 86 itu sudah lepas dari pemantauan. Pak Rudi, kemarin ini ada kebijakan, ada tempat isolasi bagi para pemudik di sana, sudah disiapkan gitu oleh Pemkot. Kemudian juga ada mekanisme bisa isolasi mandiri di rumah dengan beberapa kasus orang yang mereka harus bikin surat pernyataan dulu nih, Pak, gitu. Sebenarnya apa mekanisme para pemudik yang juga tetap nekat balik ke Solo, Pak? Jadi kalau para pemudik nekat mudik ke Solo, itu sekarang sudah kita tegaskan akan kita karantina selama 14 hari di rumah karantina di 3 tempat, yaitu di dalam Jayakusuma. Ada 5 yang ingin mengkarantina sendiri dengan menandatangani surat pernyataan di atas meterai. Mari kita peringatkan, kalau masih keluar dari rumah, nanti akan kita jemput dengan tim medis yang didampingi oleh TNI Polri, agar penyebaran virus corona ini segera bisa kita putus di kota Surakarta. Pak, ini bagaimana soal edukasi soal corona ini, Pak? Hingga rakyat ini di sana juga paham bahwa ada tata cara soal menghindari, kemudian ada soal pemeriksaan kesehatan, ada physical distancing, karena masih ada kasus-kasus yang menolak diperiksa atau didata. Terus juga mereka masih keluar rumah tanpa menggunakan masker, Pak. Seperti apa tindakan di sana? Jadi kalau untuk di Solo itu sudah kita lakukan dengan sosialisasi seperti zaman dulu. Dengan mobil keliling yang tentunya didengar oleh seluruh warga masyarakat. Salah satunya adalah kewajiban masyarakat untuk membantu pemerintah kota Surakarta segera memotong mata rantai penyebaran virus corona ini dengan berkeliling di seluruh kota Surakarta setiap hari dari pagi sampai dengan malam hari. Yang kedua, kita juga selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak sekolah, dan sampai kami kirim surat kepada anak-anak lewat WA, HP anak-anak itu sendiri dan orang tua. Salah satunya isinya adalah ya kita merasakan bahwa kerinduan, kangennya anak-anak terhadap sekolah dan teman-temannya, bapak ibu gurunya, itu kami sampaikan. Namun saya tetap berpesan supaya anak-anak ini pada manut sehingga masih tetap belajar di rumah. Dan kami tidak segan-segan keliling dan tidak segan-segan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya masyarakat tidak berani melakukan. Namun kita hukumnya wajib untuk melakukan. Salah satu contoh, ada warga masyarakat yang meninggal dunia, dianggap ini sebagai akibat virus corona. Kami datang ke lapangan untuk menjelaskan dan seterusnya. Dan apabila warga masyarakat ketakutan dalam hal proses memandikan, mengkapani, itu kita siapkan alat pelindung diri komplit, mulai dari pakaian, kaos tangan, masker, dan pelindung muka maupun pelindung kaki. Ini kami siapkan sepenuhnya dengan gratis, dan nampaknya masyarakat semakin tenang dengan adanya pelayanan pemerintah kota Surakarta yang kita lakukan, dan masyarakat semakin sadar. Kayak misalnya Rumah Sakit Muardi yang sudah bisa produksi APD sendiri, Pak. Kelengkapan di sana seperti apa, Pak? Kalau kelengkapan kita sudah semuanya lengkap. Jadi mobil ambulan juga ada, petugas untuk memakamkan apabila tidak ada yang berani
dimakamkan di tempat makam umum yang ada di Kota Surakarta. Lantas masyarakat sendiri sekarang sudah mulai tumbuh kesadarannya. Wajib menggunakan masker, karena kemarin saya turun lapangan sendiri untuk membagikan masker ataupun menghentikan orang yang tidak menggunakan masker, kita beri masker untuk dipakai. Pak, ini daerah lain sudah menggodok skema pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Surakarta seperti apa, Pak? Kalau Surakarta tetap seperti biasa. Yang paling utama, satu adalah menggunakan masker, keluar rumah memakai masker buatan sendiri. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, sering cuci tangan menggunakan sabun. Setiap pasar-pasar tradisional kita siapkan wastafel. Lantas yang keempat adalah hindari cukup lumayan berjalan. Namun demikian tetap kita, ya bahasa Jawanya itu juweh. Artinya itu sering mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Berarti belum perlu, Pak, untuk mengikuti jejak Jakarta untuk mengajukan ke pusat? Ya karena Jakarta terlambat sih. Karena kalau Solo kan langsung saya memutuskan dari awal perkara saya dimarahi orang sehat tidak apa-apa. Yang penting tidak dimarahi orang sakit, itu aja. Pak Rudi, Banyumas ini kan menggodok aturan untuk memberikan sanksi ketika ada yang keluar rumah tanpa masker. Surakarta akan seperti itu juga, Pak? Oh enggak, kalau ini warga masyarakat sudah semakin waspada. Begitu keluar rumah, diperingatkan sekali, besok lagi keluar rumah langsung laporkan ke posko COVID-19 dan akan dijemput oleh tim medis maupun didampingi oleh TNI Polri. Jadi kita harus tegas dan keras, kalau tidak penyebaran virus corona ini semakin merajalela dan penyebarannya tidak bisa dilihat oleh manusia dan penyebarannya sangat cepat sekali sehingga membahayakan keberlangsungan hidup warga masyarakat yang ada di Kota Surakarta. Lalu itu tentunya saya mengajak kepada masyarakat, yuk kita sama-sama gotong royong melawan corona ini, tidak hanya jadi slogan namun dengan kegiatan bukti yang nyata yang harus kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Betul, sama-sama kita semua ya, Pak. Pak Rudi, terima kasih atas waktunya di siang hari ini, Bapak.